SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta yang ingin bertanya, silahkan bisa raise hand langsung, kemudian nanti live tanyanya ya, tidak melalui chat. Dan untuk 8 penanya yang beruntung akan mendapatkan voucher pulsa. Lumayan bisa buat meet setiap hari ya. Baik, langsung saja kita ke materi yang kedua, yaitu tentang kaitan perjuangan kemerdekaan Indonesia dengan kehidupan generasi muda masa kini. Pembicara kali ini adalah seorang sejarawan Indonesia, aktivis pelestarian sejarah dan budaya, serta pendiri Komunitas Historia Indonesia atau KHI. Beliau juga seorang dosen, kepala museum, konsultan brand ternama, peneliti dan juga narasumber. Prestasinya juga sangat luar biasa. Satu dari 45 figur inspiratif versi Harian Kompas tahun 2010. Kemudian beliau juga peraih beasiswa penuh untuk program S2 Komunikasi Perusahaan PT Indika Energy, Paramdina Graduate School tahun 2010. Beliau merupakan lulusan terbaik Universitas Negeri Jakarta tahun 2007 dan penerima Achievement Indonesia Berprestasi Award PT XL Aksiata Tbk tahun 2008. Beliau juga merupakan pemuda pilihan versi TV One dalam rangka 80 tahun Sumpah Pemuda tahun 2008 dan tentunya lulusan terbaik Universitas Negeri Jakarta tahun 2007. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Kak Asep Kambali SPD MIK. Kami persilahkan Kak Asep. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kak moderator apa kabar? Alhamdulillah luar biasa. Aduh, baik. Terima kasih. Ini izin menyampaikan terima kasih dan penghargaan untuk SMP Al-Azhar 76 Yogyakarta ya, untuk seluruh pimpinan juga adik-adik semuanya nih, satu kebanggaan, satu kehormatan bisa tampil memberi materi berbagi bersama adik-adik kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu, dan salam sehat untuk kita semua. Pimpinan SMP Al-Azhar yang saya hormati, para guru dan juga manajemen, dan tentu adik-adik yang saya banggakan, dan Kak Rian atau Kak Sumardiansah ya. Saya kalau dulu waktu kuliah dipanggilnya Ujo, jadi tadi manggilnya Kak Ujo. Mungkin banyak yang belum kenal ya. Panggilan saya waktu kuliah Kak Ujo. Kemudian ada Kak Karang Jimbaran ini ya. Ternyata orang tuanya Kak Karang adalah teman saya. Jadi orang tuanya Kak Karang punya kakak atau adik gitu ya. Jadi dan kakaknya itu adalah teman saya, Pak Norvi namanya. Nah, baik adik-adik semuanya, kakak moderator, saya sebenarnya lagi merapikan presentasi ya. Jadi mungkin minta izin 2 menit sama Kak moderator untuk diambil sedikit sambil kita diskusi. Saya lagi mau nyiapin presentasinya supaya bisa nanti dinaikkan sudah rapi. Gitu. Silakan Kak moderator, 2 menit boleh dibantu. Terima kasih. Iya. Sambil ngobrol aja boleh. Gimana? Sambil ngobrol dengan saya. Oh iya, siap. Baik. Saya sambil cek presentasi ini karena lagi ngopi videonya nih. Baik. Bisa masuk. Ya. Ya, kalau kita berbicara sejarah, saat ini kan sejarah mungkin yang murid-murid SMP Islam Al-Azhar 26 Yogyakarta tahu itu hanya sekitar tokoh, kemudian ruang peristiwa, tahun. Nah, mungkin kan sebenarnya sejarah lebih dari itu ya Kak ya? Yes, sejarah itu melingkupi semua hal ya. Jadi nanti saya akan jelaskan di dalam materi saya. Jadi dia itu tidak hanya masa lalu ya, tetapi masa kini dan masa depan. Nah, ini yang harus sama-sama
diketahui oleh kita ya. Kadang kita melihat sejarah itu hanya sebatas masa lalu gitu ya. Nah, ini yang akhirnya jadi sesuatu yang kemudian salah kaprah ya. Kenapa? Karena pada akhirnya kalau sejarah didefinisikan sebagai masa lalu gitu ya, ya dia akhirnya jadi dogma buat kita untuk melupakan jadi sejarah gitu. Jadi karena dia dianggap masa lalu, maka sejarah menjadi dogma buat kita untuk melupakan sejarah. Sesuatu yang akhirnya ya udahlah kita lupain aja sejarah, ngapain gitu kan. Nah itu yang menjadi salah gitu. Karena apa? Karena ya sejarah itu terdiri dari 3 dimensi gitu. Kalau menurut Asep Kambali gitu ya. Kalau menurut umum ya sejarah itu ya masa lalu, dan itu diterjemahkan oleh semua ilmuwan ya. Sejarah itu ya masa lalu. Jadi peristiwa, tokoh dan lain sebagainya yang terjadi di masa lalu. Nah, tapi kalau sejarah menurut saya sejarah itu justru gabungan gitu ya dari ketiga elemen, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Nah, ini yang harus sama-sama kita pahami bersama, karena kita menerjemahkan sejarah sebagai masa lalu, maka yang terjadi kita abai ya, dan kita meninggalkan masa lalu itu sendiri gitu. Nah, jadi saya coba akan lanjutkan ya dengan presentasi. Izin moderator. Baik. Sudah selesai. Oke, mana ya? Ini dia. Nah, saya sudah bikin presentasinya. Colorful, mudah-mudahan bisa dilihat. Sudah tampil presentasi saya? Sudah tampil. Oke. Judulnya adalah Aku Cinta Indonesia. ACI. Oke. Mohon maaf tadi saya harus mempersiapkan 2 menit karena ada beberapa video yang harus di-embed ya, dimasukkan ke dalam presentasi saya. Apakah suara saya cukup jelas? Adik-adik semuanya boleh dicek? Iya. Jelas ya, boleh di komentar. Jelas gitu. Ada yang nggak kedengeran, putus-putus, presentasinya blur gitu. Saya ingin kita interaktif ya. Di setiap presentasi kesempatan kita bercengkrama di dunia maya gitu ya. Tempat hidup manusia ini sekarang sudah ada 2. Dunia nyata, dunia maya. Dunia nyata alam realita, dunia maya extended reality. Jadi sebenarnya nggak ada bedanya. Hanya saja ruang dan waktunya ya yang seolah-olah berbeda padahal sama. Maka sebagai generasi Gen Alpha ya, tadi kata Kak Rian ya, Kak Sumartiansah menyampaikan, teman-teman atau adik-adik harus jadi pelopor karena teman-teman atau adik-adik adalah digital native ya. Jadi hidup simultan di 2 dunia sekaligus, sambil rebahan tapi kita keliling dunia ya. Sambil rebahan kita belajar, bangun ya yang lagi rebahan. Sambil nyender ke kursi, merem-melek, bangun ya. Karena kesempatan bertemu dengan saya walaupun secara virtual sangat langka dan harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk ya membangunkan kita, menjadikan kita punya kapasitas. Hari ini saya akan belajar tentang sejarah Indonesia. Kita akan belajar tentang sejarah Indonesia. Nah, kenapa saya kasih judul Aku Cinta Indonesia? Ya, karena dari cinta itulah nanti segalanya akan terbuka. Ya, dari cinta itulah semuanya akan niscaya akan menjadi kenyataan. Oke, ini komennya sudah diaktifkan ya untuk para peserta. Mohon dibantu panitia supaya saya lihat interaksi. Memang kelemahan bertemu dengan di dunia virtual ya, saya tidak bisa melihat senyum kecuali yang videonya ada beberapa, di saya ini ada 5 atau 6 gitu ya.
tidak bisa lihat apa kabar semuanya gitu kelihatan gitu ya. Halo gitu heboh gimana. Kadang saya suka awkward gitu ya, suka rada aneh kalau ada host atau MC yang kadang gitu ya mungkin mencoba engagement gitu ya, mencoba merangkul gitu secara virtual dengan bahasa dengan gaya, tapi kadang saya suka lihat kiri kanan gitu walaupun gak ada orang agak gimana gitu ya. Tapi itu betul juga ternyata. Banyak host yang saya sering webinar, dia sangat interaktif gitu. Tapi kok kalau diri jadi klik komen yang nggak ada gitu ya. Terus saya liatin video yang lainnya banyak yang dimatikan gitu. Makanya tadi bagus ya dari panitia semuanya videonya dinyalakan. Ayo, jadi videonya nyalakan. Kalau yang matiin videonya hati-hati loh, nanti hatinya jadi mati loh. Ya, otaknya, pikirannya mati. Jadi buka videonya. Ayo, supaya kita belajar sungguh-sungguh. Ya, kesempatan langka bisa sharing dengan adik-adik. Saya sangat senang sekali. Ya, kita lanjutkan presentasinya. Kita tonton dulu videonya. Indonesia yang kuat adalah Indonesia yang generasi mudanya memiliki jiwa dan kesadaran akan sejarah dan budaya bangsanya. Karena manusia tanpa ingatan sejarah itu amnesia, maka penjajahan global akan menyerang kita, sehingga kita mudah terombang-ambing. Belajar sejarah itu penting agar masa depan kita sukses. Tidak mungkin ada kemerdekaan yang kita nikmati hari ini jika tidak diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa kita di masa lampau. Dan tidak mungkin ada masa depan yang gemilang jika kita tidak memperjuangkannya hari ini. Temukan dan jalanilah passion kalian, seraya berkontribusi bagi bangsa dan negara. Niscaya kalian akan dikenang sebagai para pendahulu yang menginspirasi, para pendahulu yang akan menjadi teladan bagi anak cucu kita di masa depan. Boleh tepuk tangan virtual. Nah, sekarang kita kenalan nih adik-adik ya. Saya Asep Kambali. Hanya satu ya di dunia orang yang punya nama Asep Kambali. Tapi kalau yang namanya Asep, saya punya anggota 7 juta orang karena saya mendirikan paguyuban Asep Dunia atau dalam bahasa Inggrisnya USA, United States of Asep. Nah, jadi saya mendirikan paguyuban Asep Dunia sejak tahun 2010. Nah, tapi saya mendirikan juga komunitas Historia Indonesia. Nah, siapa sih Asep Kambali? Nah, jejak digital Asep Kambali sudah melimpah. Ya, adik-adik silahkan klik di Google, boleh buka browsernya, diketik Asep Kambali gitu ya. Alhamdulillah sudah ada Wikipedia-nya bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris. Nah, saya lebih dikenal oleh masyarakat sebagai sejarawan Indonesia. Saya juga pengusaha sejarah. Saya atau history entrepreneurs ya atau historypreneur. Ini satu pekerjaan yang jarang sekali dan saya banyak berpraktek ya atau sebagai practitioner mengajak ya anak-anak muda terutama mahasiswa atau bahkan calon mahasiswa dan alumni dari sejarah untuk bergabung di Sejarawan Indonesia. Nah, ini satu gerakan yang akan membangunkan jiwa kewirausahaan. Maka di komunitas Historia saya mendirikan pusat kajian kewirausahaan sejarah. Ini sesuatu yang jarang nih. Nah, gitu. Jadi apa sih yang sering saya share sebagai public speaker? Saya sering share tentang nasionalisme dan patriotisme. Tentu adalah juga soal-soal sejarah gitu ya. Yang pasti saya banyak mengajak generasi muda untuk berkhidmat kepada bangsa dan negaranya melalui pemahaman dan penghargaan terhadap sejarah dan budaya ya, karena budaya dan sejarah ini saling berkaitan. Maka pendidikan dan kebudayaan menterinya saja ya. Jadi karena kebudayaan itu ada di dalamnya, salah satunya adalah sejarah. Adik-adik harus follow Instagram saya. Di setiap di setiap slide presentasi saya nanti ada kata-kata seru yang adik-adik boleh capture
kemudian tag saya di @asepkambali. Twitternya sama, TikToknya sama, ya, Instagramnya sama, Telegramnya sama, Snapchatnya sama, semuanya ada di situ. Ya, Clubhouse-nya juga ada. Mau lebih dapat banyak, main aja ke Linktree-nya, ya. Di Linktree itu wah semuanya ada, termasuk kontak-kontaknya saya, semuanya adalah di sana. Oke, saya lanjutkan ya. Nah, pernah dengar dong jas merah, ya. Ini jangan sekali-kali meninggalkan sejarah dari pendiri bangsa kita, Bapak Insinyur Soekarno, Presiden Indonesia pertama, harus tahu, ya. Jadi kalau negara Indonesia ini ada yang melahirkan, ada yang mendirikan, ya, sama seperti kalian. Adik-adik semua 400 orang ini, ya, persis lengkap, atau dikurangi saya dan kurangi para guru, mungkin ya 390-an gitu ya. Lahir ke dunia ini ada yang melahirkan. Ada mami sama papinya, ada ayah sama bundanya, ada emak sama bapaknya. Ya, bener nggak? Nggak mungkin lahir nggak ada orang tuanya. Pasti dilahirkan oleh orang tua. Nah, berkat orang tua lah saya hadir hari ini kepada adik-adik. Ya, berkat orang tua lah saya hadir. Dan itu kan berarti berkat sejarah. Artinya sejarah itu melahirkan kita, dan sejarah itu jugalah yang melahirkan negara dan bangsa ini, gitu ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang, maka masa depan itu diciptakan oleh kita yang berjuang, ya. Jadi kenapa sejarah itu ditulis oleh mereka yang menang? Namanya aja his story, bukan her story. Karena dulu sejak zaman purba, yang berburu dan meramu itu adalah laki-laki. Bapak-bapaknya dibantu anak-anak yang lebih tua, ya, laki-laki. Bahkan yang memimpin kerajaan besar dan sebagainya juga mayoritas laki-laki. Ada perempuan banyak, tapi istilah sejarah diambil dari bahasa Inggris, his story, ya. Kenapa? Karena raja-raja Inggris, raja-raja di Eropa itu selalu membawa juru tulis dan juru lukis. Kalau kata raja ya, guys, tulis nih sejarah gue ini. Oke, tulis. Wah, ini nggak usah ditulis. Ini memalukan, ini aib. Ngapain kamu tulis? Nggak usah. Nah, jadi sejarah itu tergantung para pemenang, tergantung raja, tergantung siapa yang berkuasa. Maka disetting sejarah. Jadi tulisan yang di masa lalu itu begitu. Maka kebanyakan cerita-cerita dari masa lalu itu kan keren, kejayaan, kebesaran gitu. Jarang orang-orang kecil ditulis. Kenapa? Pendidikan, ya, tingkat perekonomian itu mempengaruhi. Zaman dulu yang bisa bayar juru tulis sampai puluhan dibawa dalam satu rombongan perang oleh Napoleon. Napoleon tuh bawa tuh juru tulisnya, termasuk juru lukis. Lukis yang keren, gue lagi perang ya, katanya. Kata Napoleon. Oh, ayo tulis, lukis. Kalian tulis, lukis. Betapa saya perkasa. Wah, didesain. Itulah yang namanya juru tulis dan juru lukis. Makanya lukisan-lukisan Napoleon sangat heroik kan. Gitu. Yang bisa bayar juru lukis dan juru tulis, orang kaya, orang besar aja. Zaman dulu makan aja sulit kita. Apalagi dalam penjajahan. Pakai baju aja belum tentu. Ya. Maka sejarah milik orang-orang besar, milik para pemenang. Nah, hari ini di zaman now, di zaman digital, ya, kalau Anda tidak menulis, kalau Anda tidak mau difoto, maka barang siapa tidak mau difoto, dia tidak akan dikenang dalam sejarah. Jadi selfie itu boleh, wajib. Silakan, karena itu bukti sejarah Anda. Tapi foto yang keren-keren. Foto yang bagus-bagus. Kenapa? Karena sejarah itu diciptakan, bukan diterima. Sejarah masa depan itu diciptakan hari ini. Jadi mari kita ciptakan sejarah yang keren. Ya, diisilah dengan perjuangan, dengan belajar, dengan apalagi ikut seminar, webinar, dan seterusnya. Ini adalah perjuangan. Hari ini teman-teman webinar sama besarnya seperti teman-teman adik-adik memegang bambu runcing, mengusir penjajah Belanda. Betapa beratnya
betapa malasnya. Gue dipaksa ikut webinar dengerin Kang Asep nih misalnya ya. Bener nggak? Berat. Makanya bangun ya, tumbuhkan rasa, ciptakan imajinasi teman-teman, simak baik-baik ya, karena hari ini tidak mungkin ya, atau masa depan itu tidak mungkin gemilang kalau hari ini teman-teman tidak bangun dan berjuang. Jadi bangun, jangan rebahan ya. Perhatikan. Nah, kita akan bahas apa? Sejarah itu apa? Apa itu kemerdekaan? Siapa sih generasi muda? Untuk apa Indonesia? Masa depan itu apa? Kita akan bahas itu. Mempelajari sejarah itu penting nggak? Penting, pasti ya. Mengambil hikmah dan makna dari sejarah itu juga penting. Namun, sebagai generasi muda hari ini, justru menciptakan sejarah itu jauh lebih penting. Jadi mari hari ini kita ciptakan sejarah. Kenapa? Karena masa depan milik kita. Maka masa depan akan dikenang, akan dipelajari ya dari buku-buku. Kira-kira saya mau nanya sama adik-adik, masa depan itu belajar sejarahnya dari buku atau dari apa ya? Coba perhatikan. Kalau dulu manusia purba, ya, mungkin guru-guru sejarah pasti adik-adik dengar. Belajar sejarah zaman manusia purba, lukisan dinding di goa-goa. Oh, ada batu persegi, kapak persegi ya. Semua dipelajari itu artefaknya. Ada lukisan tangan, ada lukisan hewan di dinding goa-goa. Bener nggak? Ya, manusia purba begitu. Zamannya Bung Karno misalnya, proklamasi, walaupun saya sedih. Ya, hari ini tanggal 16 Agustus. Hari ini anak-anak muda menculik Bung Karno ke Rengas Dengklok. Sedihnya kenapa? Proklamasi yang maha besar itu yang menghasilkan kemerdekaan Indonesia itu, mikrofonnya nggak ada sampai sekarang. Ballpoint untuk nulis naskah proklamasinya juga nggak tahu kemana. Dulu naskah proklamasinya yang ditulis Bung Karno sempat dibuang ke tempat sampah sama Sayuti Melik. Untung diselamatkan sama BM Dia. Ya, tokoh-tokoh muda saat itu. Coba bayangin adik-adik, ya. Artefak-artefak masa lalu jangan dibuang. Yang sekarang adik-adik SMP. Ayo, coba cari di rumah. Sepatu pertama kalian yang dibelikan mami papi. Ya, umi, abah. Ada nggak? Cari. Itu memorabilia kalian. Kalau kalian nonton film Hollywood, ya pasti ada salah satu scene, ya tampilan di dalam film itu ada orang tua atau siapapun membuka box memorabilia. Dibuka. Ada sepatu, ada diary. Sekarang mana ada menulis diary ya? Nggak ada. Terus apalagi foto-foto. Sekarang mana ada cuci cetak foto. Coba orang tua kalian, kan kalian lahir 2005-an ya. Orang tua kalian masih ada yang bikin album foto. Kayak kakek nenek. Enggak. Ya, saya aja, orang tua saya ini sudah punya anak. Umur saya 41 tahun. Udah nggak pernah saya punya album foto. Cuci cetak foto. Saya nggak pernah. Satu saya punya. Album foto pernikahan saya. Itu pun karena paket dari organisernya WO-nya. Udah termasuk Pak ini album foto. Ya udah saya terima. Cuma foto itu. Semuanya foto saya ditaruh di mana? Foto saya taruh di hard disk. Ya, sekarang juga hard disk sudah sering rusak, ngeri. Saya taruh di mana? Di iCloud. Saya langganan 2 tera. Di apalagi Google Drive saya langganan juga 2 tera. Biar aman, saya simpen. Jadi sejarah kita nanti di masa depan adik-adik dikenalnya dari mana? Dari digital media, dari Instagram, dari Facebook. Makanya kalau adik-adik ngetik bahasa kasar, ya di Instagram komen, Kang Asep misalnya, coba Instagram saya follow terus komen, Kang Asep jelek misalnya ya. Itu jejak digital adik-adik di masa depan. Oh, kamu pernah berkomentar jelek ya? Itu satu. Maka hati-hati, ya. Jadi sejarah masa depan itu akan dikenang dari Instagram, dari Twitter, dari Facebook, dari TikTok. Kalau isinya jelek semua, jeleklah sejarah kita, ya. Maka kalau isinya keren-keren, maka sejarah kita akan keren. Maka posting yang keren, ya.
Jangan yang penting posting, tapi posting yang penting-penting. Jangan merasa pintar, tapi pintarlah merasa. Rasakan dulu, hati-hati. Saring sebelum sharing. Ya, generasi muda hari ini harus ciptain sejarah masa depannya. Oke? Kita lanjutin. Sejarah itu apa sih? Nah, tadi Kak Rian ya, Kak Sumardiansa udah sharing tuh panjang lebar soal sejarah. Ya, sejarah ini menurut Encyclopedia Britannica adalah disiplin ilmu yang mempelajari catatan kronologis peristiwa yang mempengaruhi suatu bangsa atau orang berdasarkan pemeriksaan kritis terhadap bahan-bahan sumber dan biasanya menyajikan penjelasan tentang penyebabnya. Kausalitas. Oke ya, kayak lanjutin. Sejarah nggak akan ada gunanya jika kita tidak mampu mengambil pelajaran darinya. Oke ya, nggak akan ada manfaatnya sejarah kalau kita tidak mampu mengambil nilai, makna, hikmah atau pelajaran darinya. Ya, waduh, dicoret-coret ini sama siapa dicoret-coret? Tolong dihapus adik ya. Oke. Panitia tolong dibantu ya. Ini ada yang coret-coret iseng, mungkin lagi ngantuk tadi gitu ya. Nah, udah dihapus, makasih. Oke, konsep sejarah yang sesungguhnya menurut Asep Kambali ya, menurut saya sendiri masa lalu. Kenapa? Karena manusia berjuang ya masa lalu itu dan kemudian mempengaruhi dalam perjalanan kita hidup hari ini. Jadi masa lalu itu ya dipelajari. Apakah mempengaruhi kita hari ini? Ya, dan masa kini adalah tentang upaya-upaya kita yang tengah berjuang menjalani hidup. Untuk apa? Untuk masa depan. Maka bagaimana rencana-rencana kita untuk masa depan ya supaya nanti masa depan itu terwujud. Jadi sejarah itu adalah gabungan ya, gabungan dari sejarah itu adalah gabungan dari masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Jadi sejarah itu gabungan ketiganya. Saya percepat. Oke. Nah, kita hari ini berkat perjuangan dan pengorbanan orang tua kita di masa lalu. Yes, benar nggak? Yes banget. Saya hari ini adalah berkat orang tua saya. Saya bisa seperti sekarang ini berkat perjuangan orang tua saya, jual motor, jual sepeda, jual rumah, jual tanah buat kita. Supaya saya bisa sekolah, orang tua saya bekerja banting tulang. Ya, pulang pergi subuh, pulang malam. Bener nggak? Bayangin, nggak ada mereka, nggak akan ada saya. Nggak ada orang tua kalian, nggak akan ada kalian. Maka kenali, pelajari apa saja perjuangan buat orang tua kalian buat kita. Kenapa? Makin tahu perjuangan orang tua kita, kita akan sayang sama mereka. Kita akan cinta sama mereka. Ya. Maka Indonesia merdeka adalah berkat perjuangan para pahlawan bangsa kita di masa lalu. Ya kan? Karena para pahlawan bangsa lah ya Muhammad, tolong itu jangan coret-coret ya. Berkat perjuangan para pahlawan bangsa di masa lalu, maka hadirlah kita hari ini. Ya. Maka berdirilah negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah berkat perjuangan dari para pahlawan bangsa kita di masa lalu. Nah, masa depan Indonesia maju yang gemilang tidak mungkin menjadi milik kita, tidak mungkin hadir untuk kita kalau kita tidak mampu berjuang hari ini. Ya, maka masa depan adalah berkat perjuangan hari ini. Perjuangan siapa? Perjuangan kita. Jadi kalau kita cuma rebahan, kita nggak ngapain aja, nggak belajar, ya nggak akan ada Indonesia. Teman-teman mau jadi orang hebat nggak? Mau dong. Mau jadi orang sukses nggak? Mau dong, gitu ya. Maka lakukan hal-hal hebat hari ini supaya masa depan teman-teman hebat. Maka lakukan hal-hal keren supaya masa depan nanti teman-teman keren. Kalau sekarang nggak melakukan apa-apa, malas belajar, main game terus,
Ya mending kalau teman-teman jadi gamer, bisa keliling dunia, dapat uang jutaan dolar, miliaran rupiah, ya kan? Keren. Tapi apakah semua akan jadi gamer? Kan nggak mungkin. Karena harus ada yang jadi presiden, harus ada yang jadi menteri, harus ada yang jadi bupati, gubernur. Ya kan? Harus ada yang jadi pengusaha keren-keren, miliarder, miliuner, gitu ya. Supaya apa? Supaya Indonesia keren, bangga, bangkit. Karena apa? Karena kita. Ya, maka masa depan diperjuangkan hari ini, ya. Jadi hari ini harus rajin belajar, ya. Hari ini harus rajin membaca, kata Kak Sumardiansa. Belajar apa? Belajar semua hal, apapun, ya. Nah, kita lanjut. Kalau ada yang bilang sejarah nggak ada gunanya, coba benturin kepala orang itu ke dinding sampai dia amnesia atau gegar otak. Kalau sudah begitu, apakah hidupnya masih berarti tanpa masa lalu? Kalau sudah begitu, kalau sudah amnesia, tidak ada ingatan lagi di kepalanya, apakah orang ini masih bernilai? Ya, sejarah itu penting. Karena sejarah ada dalam kepala kita, karena sejarah ada dalam museum, sejarah dalam artefak-artefak, maka jagalah sejarah. Kalau saya menyebutnya historia warrior, para pejuang sejarah. Ya, maka mari kita jaga sejarah bangsa kita. Kita rawat sejarah kita. Dan sampai kalian harus mempelajarinya, harus mengetahuinya. Supaya apa? Supaya kalian bisa melanjutkannya. Melanjutkan apa? Melanjutkan hidup Indonesia. Sustainable Development Goals, SDGs, ya. Akan terlaksana manakala sejarah secara simultan, secara kesinambungan dipelajari oleh generasi muda, bahkan juga generasi tua. Antara masa lalu, masa kini, dan masa depan itu harus sejalan. Oke ya. Nah, apa itu kemerdekaan? Apalah artinya masa lalu jika di dalamnya tidak ada cerita tentang aku sama kamu? Oke ya, jadi masa lalu itu adalah tentang kita. Ya, tentang aku sama kamu, tentang aku dan dia dan seterusnya. Maka belajar sejarah berarti belajar tentang diri kita. Kalau kita ingin cinta Indonesia, kita harus pelajari diri kita. Kalau kita ingin cinta si dia, maka pelajari sejarahnya dia dan pelajari sejarah kita. Karena saling tahu sejarah akan saling mempererat. Kenapa? Karena sejarahlah yang menyatukan kita. Yang menyatukan Indonesia itu sejarah loh. Ya. Saya bukan Bali. Saya Bali itu bukan Indonesia misalnya. Oh, saya Papua bukan Indonesia. Kan sekarang terjadi ya. Begitu. Cek. Dulunya para pendirinya sudah bilang saya bergabung menjadi Irian. Ikut Republik Indonesia anti Nederland. Irian itu singkatan dari ikut Republik Indonesia anti Nederland. Diganti lagi sama jadi Papua kan. Aduh, saya lus-lus dada. Udah benar para pahlawannya dulu bikin Irian. Siapa yang mencetuskan nama Irian? Franz Kasiewicz. Ya, pahlawan yang ada di uang 10.000. Teman-teman, adik-adik, yang memilih dan memilah pahlawan di uang yang ada Franz Kasiewicz tahun 2016 itu saya. Saya ditugaskan oleh Bank Indonesia sangat berat. Ya. Dan saya berjuang memasukkan Franz Kasiewicz. Kenapa? Karena jarang sekali orang yang tahu pahlawan dari Papua. Maka ketika saya ke Ambon, Pak Asep, kita sudah lama itu punya pahlawan di 1000, betul? Ya, saya bilang. Bisa tidak? Itu pahlawan saya pindah ke 100.000. Ngapain? Saya bilang. Karena 100.000 lebih besar, Pak Asep. Waduh, saya bilang. Waktu itu saya belum ditugaskan oleh Bank Indonesia. 2013 saya keliling Ambon dari Kemristek Dikti. Ya. Saya belum ditugaskan, tapi kalau saya ngajar saya pasti tanya. Ya, adik-adik, siapa yang tahu pahlawan yang ada di uang ini? Uang 10.000 biasanya. 10.000 yang lama pasti nggak, adik-adik juga nggak ada yang tahu. Akhirnya orang Ambon sampai protes. Saya bilang ke teman-teman di Maluku, teman-teman ya,
pahlawan kalian itu ada di 1000 jauh lebih dikenal daripada di 100.000. Coba 100.000 kalian punya tidak? Saya bilang. Oh iya, tidak punya kita. Ya, uang 100.000 tidak punya semua orang, saya bilang. Tapi uang 1000 pasti semua orang punya. Dari tukang cilok sampai konglomerat itu pasti punya. Dari kopral sampai jenderal itu pasti tahu pahlawan kalian. Oh iya ya. Kalau begitu biarin pahlawan kami tetap 1000 saja, Pak Asep. Kata orang-orang Maluku. Tapi ketika saya ke Papua, ya, ini belum ada uang yang 10.000 yang ada Frans Kasevo ya. Karena saya baru ditugaskan 2015. Saya ke Papuanya 2013. Terus saya diprotes sama orang Papua. Pak Asep, kita juga punya pahlawan tuh. Kenapa pahlawan kita tidak pernah ada di uang? Kenapa monyet dan burung boleh masuk? Waktu itu kita punya uang, ada monyet sama burung. Gambarnya. Kalian pasti nggak ngalamin. Ya. Terus saya bilang, saya juga ini bukan guru saya ini guru sejarah. Saya bilang, saya ini nggak punya kewenangan gitu. Tapi akhirnya saya sampaikan bahwa kalau nanti suatu saat nanti saya punya kesempatan, ya, saya akan lakukan hal-hal terbaik untuk teman-teman di Papua supaya teman-teman bisa bangga dengan pahlawannya. Gitu. Ya, yang kedua, orang Papua protes ke saya juga. Pak Asep, kenapa kita harus tahu Sudirman, Cutnyadin? Kenapa kita harus belajar sejarah Jawa, sejarah Sumatera? Harus tahu Cutnyadin dan lain-lain. Apa orang Jawa itu sama orang Sumatera belajar pahlawan kami, belajar sejarah Papua? Saya bilang, mengerikan ya orang Papua protes. Maka saya bilang sejarah sebagai alat pemersatu. Itu betul, sejarah sebagai alat pemersatu negara, pemersatu bangsa. Kenapa? Karena dengan sejarah itu kita akan merasa menjadi bagian dari republik ini. Ya, dengan adanya pahlawan salah satunya. Jadi orang Papua protes karena merasa dipaksa belajar Cutnyadin. Harus tahu di Diponegoro dan seterusnya. Tapi kita orang Jawa nggak pernah belajar tentang pahlawan Papua. Coba di sekolah teman-teman sejauh apa belajar tentang sejarah Papua? Pasti minim. Pun juga dengan sejarah Sumatera. Orang Papua tuh harus tahu. Tapi orang Sumatera nggak belajar sejarah Papua. Maka share history. Sejarahlah yang menyatukan kita. Harus tahu sejarah. Agar tumbuh rasa cinta dalam dada kita. Makin tahu sejarah, makin cinta. Makin tahu kelebihan dari sejarah, kita akan merasa bangga. Ya, terus orang Papua lagi protes ke saya. Ini satu keniscayaan adik-adik. Pak Asep, kenapa itu nama Sudirman di Diponegoro itu Soekarno-Hatta dan lain sebagainya itu bisa besar-besar jadi nama jalan di seluruh Indonesia? Apakah nama pahlawan kami ada di seluruh Indonesia jadi nama jalan? Saya jawab tidak ada. Nama pahlawan Papua tidak ada jadi nama jalan. Nama jalan aja adik-adik bingung ya. Di Jakarta tuh ada nama jalan Daan Mogot. Saya tanya nih sama sekolah SD yang sekolah-sekolah internasional di Jalan TB Simatupang. Adik-adik coba TB Simatupang, TB-nya apa singkatan? Nggak tahu. Coba adik-adik kalau tahu komen. TB Simatupang, nggak tahu Google deh. Google dulu. Ya. Ada anak-anak saya tanya, ayo, Daan Mogot diambil dari nama apa adik-adik? Nama kue Pak, nama bunga Pak, nama pohon Pak. Yang paling terakhir nyeletuk, nama binatang Pak. Saya bilang, coba kamu bener nggak ke kebun binatang? Ada nama Daan Mogot, saya bilang. Keterlaluan. Ngeri. Anak-anak sekarang nggak tahu sejarah. Anak-anak, ya kenapa? Nggak tahu pahlawan. Kenapa? Coba. Karena adik-adik, selama kita merdeka, yang kita lakukan, merayakan kemerdekaan, itu cuma panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Mohon maaf, itu adalah sesuatu yang membodohi. Pembodohan terjadi karena kita merayakan kemerdekaan cuma panjat pinang, balap karung, makan kerupuk. Panjat pinang simbol penjajahan, balap karung simbol tanam paksa, makan kerupuk simbol kemelaratan. Kita ini sudah merdeka. Bikinlah kegiatan yang lebih mendidik, yang lebih bermartabat.
Bener nggak? Kegiatan apa misalnya? Kalau lomba makan kerupuk, gantilah lomba makan kerupuk itu dengan lomba makan nasi padang 3 piring. Lomba makan pizza 1 meter. Kan? Ya kan? Lomba baca teks proklamasi, lomba lagu-lagu perjuangan. Ya kan? Lomba vlog, lomba blog, lomba foto di museum dan seterusnya. Amazing Race. Story Amazing Race saya bikin. Ya, saya bikin di komplek karena saya ketua panitia 17-an adik-adik. Saya bikin lomba tebak wajah pahlawan buat ibu dan anak. Ibu-ibunya duduk di kursi, ada LED TV di depan. Ibu, ini adalah foto pertama. Silakan dijawab 10 detik. Tulis foto siapakah dia gitu. Hancur jawabannya adik-adik. Nggak pada tahu. Indonesia negara dengan uang terlecek di dunia. Kenapa? Karena kita tidak peduli dengan pahlawan yang atau presiden yang ada gambarnya di uang itu. Jepang atau Amerika merupakan negara yang sangat peduli untuk menjaga kedaulatan uangnya. Kita ini rupiah ini kedaulatan rupiah harus ditegakkan adik-adik ya. Maka jangan dikual-kual uang itu. Simpan di dompet yang panjang, jangan dilipat. Kalau adik-adik iseng gambarin itu pahlawan, adik-adik akan dipenjara. Adik-adik iseng robek, direkam di YouTube gini, adik-adik robek, adik-adik gambarin, adik-adik gunting, ditangkap adik-adik. Karena uang adalah kedaulatan negara. Maka hati-hati ya dalam melakukan berbagai hal. Ya. Nah, saya lanjutkan. Kemerdekaan itu proses adik-adik. Kenapa? Karena kemerdekaan merupakan cita-cita dari seluruh bangsa Indonesia sepanjang hayat. Maka sejarah memiliki perspektif multidimensional. Ya, selain itu, selain ia harus dipelajari agar senantiasa terwariskan, sejarah harus dibuat dengan cita rasa dan konteks kekinian. Kenapa? Karena masa depan itu milik adik-adik. Ya, sehingga adik-adik dapat menciptakan sejarah secara berkesinambungan yang positif, yang keren. Maka di masa depan adik-adik akan dikenang sebagai seseorang yang telah berjasa, yang berkontribusi buat bangsa dan negara. Jadi bukan seseorang yang udah bikin kontennya negatif terus ya. Jangan. Biar positif, maka jangan berhenti berjuang. Jadi jika ada yang mengatakan perjuangan itu telah selesai pada saat kita merdeka, itu keliru dan menyesatkan. Ya. Perjuangan sudah selesai, Pak, karena kita sudah merdeka. Yes, selesai. Salah. Bahkan saya udah lulus. Yes, belajar berhenti. Jangan. Belajar itu sepanjang hayat. Sama seperti kemerdekaan harus dijaga dengan darah, air mata, dan nyawa kita sepanjang hayat. Benar nggak? Benar. Kenapa? Karena kita yang hidup hari ini memiliki tanggung jawab yang sama besarnya untuk menjaga Indonesia agar tetap merdeka. Maka kita harus tetap bersatu, mewujudkan kedaulatan, mewujudkan keadilan, mencapai kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Jagalah negara ini adik-adik dengan cara apa? Belajar sejarah, belajar kebudayaan, kenali para pahlawan, agar apa? Agar kita bisa mendoakan, agar kita makin sayang sama negara ini. Kalau teman-teman adik-adik tahu orang tua udah berjuang untuk kita, adik-adik kan akan sayang. Bayangin kalau adik-adik tiba-tiba hilang ingatan. Jangankan mau sayang, orang tuanya aja nggak tahu siapa, orang amnesia di kepalanya, bener nggak? Oke ya? Siapa generasi muda? Generasi muda itu adik-adik kita yang hidup hari ini, yang menjadi pemilik sah negara kesatuan Republik Indonesia di masa depan. Maka persembahkan jiwa dan raga kita untuk menjaga Indonesia. Ya, mari kita sama-sama menjaga Indonesia, menjaga NKRI dengan cara-cara kita. Cara yang bagaimana? Yang positif dong pastinya. Ya. Nah, negara Indonesia ini tidak dimerdekakan oleh hanya satu golongan saja. Negara Indonesia tidak dimerdekakan oleh kita orang Islam yang teriak Allahu Akbar sambil musir penjajah, pakai bambu runcing, pakai senjata. Tidak hanya kita adik-adik. Tapi juga ada umat lain. Ada etnis lain.
Ada bangsa-bangsa lain. Kita punya TB Simatupang Kristen dari Batak. Kita punya Herman Yohanes Kristen juga dari Jogja. Kita punya Adi Sucipto Kristen. Kita punya Laksamana John Lee dari Tionghoa. Kita punya A.R. Baswedan dari Arab, etnis Arab. Kita ini merupakan jalur perdagangan rempah dunia dilalui oleh berbagai bangsa. Maka berbagai bangsa itu hadir menjadi Indonesia. Paku, palu, pahat, pantek. Kalau adik-adik bisa bahasa itu, tahu itu bahasa Cina. Artinya pukul. Adik-adik sering beli bakso, ya. Bakso itu artinya daging yang dibuletin. Bakwan, daging yang dikasih mie. Ya. Bakwan daging yang digoreng. Bakmi, daging yang dikasih mie. Bakcang, daging yang diikat. Karena cang itu artinya ikat. Maka orang Sunda bilang cang-cang. Kalau ikat itu kan. Jadi negara ini didirikan oleh keberagaman adik-adik. Dan kita umat Islam memiliki peran terbesar. Salah satunya dalam mendirikan negara ini. Kenapa? Karena umat Islam sangat besar, mayoritas. Tapi bukan berarti golongan lain, etnis lain, agama lain tidak besar. Besar juga. Punya kedudukan yang sama. Tapi kita harus bangga sebagai orang Islam. Ya. Nah, Indonesia akan ada tetap di masa depan manakala kita mampu menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Ya, adik-adik, jangan bangga sekarang, udah merdeka, udah. Indonesia udah, terus adik-adik nggak belajar sejarah. Cuma mainnya gadget aja, main game aja seharian. Nggak belajar budaya. Indonesia akan terpecah belah di masa depan kalau kita nggak tahu sejarah. Mama sama papa akan cerai kalau nggak tahu lagi sejarah. Mah, emang kita suami istri ya? Iya, apakah dulu papa udah ijab kabul nikahin saya? Oh iya ya, sejarah ijab kabul, cincin, buku nikah itu sejarah. Maka kalau saya keluar rumah, tiba-tiba jalan sama perempuan lain. Pak, ini siapa Pak Asep? Ini ya perempuan teman saya ini. Lupa Asep, lupa istri di rumah. Oh, lupa saya. Kan Asep pernah menikah, lupa saya. Bayangin tuh, lupa bisa mencelakakan segalanya. Hati-hati adik-adik ya. Jadi sejarah itu penting. Ya. Ingat, Indonesia akan tetap ada kalau kita hari ini menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan. Ya, itulah nilai-nilai yang harus dipelajari, yang harus diterapkan. Kenapa? Karena ini adalah nilai-nilai kepahlawanan. Ini adalah inspirasi. Ya, bayangin dulu para pahlawan keluar dari rumah, membawa bambu runcing, membawa senjata seadanya, membawa bekal seadanya. Apakah dia berharap akan pulang? Tentu. Tapi banyak yang pulang? Enggak. Banyak yang meninggal saat perang. Bagaimana dengan anak istrinya? Ya menderita lah. Enggak ada bapaknya. Benar enggak? Bahkan banyak yang rumahnya dibom. Anak dan istrinya juga ikut mati. Jadi perang zaman dulu berat. Makanya kalau adik-adik hari ini tidak berjuang dengan belajar sungguh-sungguh, tidak menjadi orang keren dan orang hebat, tidak berkontribusi untuk negara, Indonesia ini diambang kehancuran. Adik-adik harus punya peran yang keren. Ya, hadir adik-adik, bangun, ya, jaga Indonesia. Oke, saya lanjutkan. Kita tonton ini. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu. Bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Apakah kamu
lupa dengan sumpahmu. Tanah air bangsa dan bahasa yang satu, bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu, bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Pantaskah kamu menjejakkan kaki di bumi pertiwi dan menari di atasnya, merayakan ketamakan dan dirimu sendiri, padahal sesungguhnya bukan darahmu yang tertumpah untuk Indonesia. Tidak setetes keringatmu pun menyumbang di sini. Jangan jadi penyakit, tidak tahu berterima kasih. Bangun dan bangun negeri ini. Apakah kamu lupa dengan sumpahmu? Tanah air bangsa dan bahasa yang satu, bangkit bersama, jangan kamu tertidur. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Bangun, bangun pemuda Indonesia. Oke, adik-adik, zaman adik-adik adalah zaman extended reality. Adik-adik hidup di dalam era yang tidak lagi statis, tapi sangat dinamis. Hari ini bisa berbeda jauh daripada hari esok, dan itu sangat cepat. Ya, maka transformasi digital tidak sesederhana mengganti teknologi atau membangun infrastruktur, tapi kita harus membangun manusia dan kebudayaannya. Jadi adik-adik hati-hati dalam memanfaatkan teknologi yang ada saat ini. Kenapa? Adik-adik sudah dibekali handphone pastinya. Anak saya aja umur 5 tahun, ulang tahunnya minta hadiah handphone. Tapi saya bilang, saya akan mengaturnya dan harus ada perjanjian. Maka saya mengendalikan apa yang dilakukan oleh anak saya. Apakah adik-adik bisa atau tengah dikendalikan juga dalam menggunakan gadgetnya oleh orang tua? Harus. Ya, kenapa? Adik-adik hati-hati. Ini akan saya kasih contoh. Kalau adik-adik pakai HP, kan ada kameranya, betul? Coba cek kameranya. Adik-adik sering selfie? Sering. Nah, jangan pernah iseng selfie adik-adik dan tidak menggunakan pakaian atau tanpa busana. Jangan pernah iseng hal-hal negatif di HP itu. Ya. Pokoknya hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh bangsa dan negara, hati-hati. Sekali adik-adik selfie tanpa busana, foto di handphone itu tetap ada selamanya sepanjang HP itu ada. Walaupun adik-adik sudah delete, walaupun adik-adik sudah format, file foto itu tetap ada. Saya pernah kejadian mengganti baterai iPhone saya ke tempat servis. Ada orang tua sedang telepon dengan anaknya. Nah, ibu minta password HP kamu karena mau dibuka sama si mamang tukang servisnya. Anak itu menangis, tidak mau ngasih passwordnya karena saya tahu, pasti yakin ada sesuatu di dalamnya. Nangis, nggak mau ngasih tahu. Adik-adik, tukang servis itu jago. Dia punya namanya auto recovery software. Apa yang sudah kita delete bisa hidup dan muncul kembali. Banyak kejadian calon presiden di Kanada, foto 30 tahun lalu dimunculkan ke publik, gagal jadi presiden karena dia rasis. Ada dalam fotonya. Itu baru foto. Masa depan adik-adik akan sengsara manakala adik-adik punya sejarah jelek melalui jejak digital. Hati-hati. Kita akan hancur sehancur-hancurnya manakala jejak digital kita negatif. Ya, ini pesan saya betul-betul. Ya, maka mari kita bangun manusia dan kebudayaannya. Mari kita belajar. Hari ini penting sekali webinar. Untuk siapa Indonesia?
Karena buktinya sampai sekarang, kalau penonton juga mungkin saya tanya, ada nggak yang tahu arti Indonesia itu apa? Nah, Siapa yang kasih nama Indonesia? siapa? Nah, ada nggak tahu? Gak tahu. Coba. Saya lihat Bang Ani di TV itu keren ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Tadi di belakang kan. Kelihatan keren tapi bodoh gitu. Maaf. Jadi nggak enak. Coba, siapa yang tahu? Siapa yang kasih nama Indonesia? Berarti ada banyak orang bodoh seperti saya. Ya. Indonesia itu siapa? Indonesia itu apa? Indonesia dilahirkan berkat perjuangan, dibesarkan oleh pengorbanan dan dimajukan oleh persatuan. Ya. Jadi negara kita dilahirkan bukan tanpa nama, bukan tanpa perjuangan. Indonesia itu memiliki arti. Siapa yang memberi nama Indonesia pertama kali? Ya. Saya nggak akan kasih tahu jawabannya di sini. Kalian harus cari sendiri. Karena kalian sudah besar, kalian punya gadget, kalian punya laptop. Cari dan belajar. Gunakan gadget itu untuk membangun kapasitas kalian. Untuk menjadikan diri kita makin keren. Jangan handphone udah keren, handphone udah smart, smartphone namanya aja. TV udah smart. Semuanya udah smart. Tapi nggak bikin kita semakin smart. Malah bikin kita semakin terpuruk. Bikin kita semakin, ngeri deh. Yang negatif saya nggak mau ngomongin. Karena saya nggak mau kita terjerumus pada hal-hal negatif. Ya, handphonenya smart, orangnya harus semakin smart. Maka jadikan handphone itu untuk kita belajar. Boleh nggak main game? Boleh. Anak saya umur 5 tahun jago main PUBG. Kalian pasti kalah. Udah crown 1 hari ini. 5 tahun bayangin aja udah saya ajarin main PUBG. Ya saya ajarin. Kenapa? Karena anak saya tidak lahir di zaman batu. Anak saya lahir di zaman milenium. Di zaman teknologi sudah canggih. Kalau hari ini dia tidak belajar, 10 tahun lagi dia akan dibully oleh teman-temannya. Ketinggalan dia nantinya. Maka anak saya harus lebih keren. Anak saya harus lebih jago. Tapi dalam kendali saya. Harus punya tenggang rasa. Harus punya sopan santun. Harus punya tata krama dan seterusnya. Ya adik-adik pasti main nonton Roblox. Main Roblox. Hago dan seterusnya. Ketemu player lain kan bahasanya kasar kan? Hati-hati. Bahasa kasar di digital media itu terekam. Sekali teman-teman atau adik-adik ngeluarin bahasa kasar atau apapun itu, jejak digital itu akan ada. Saya bilang, adik, kamu umur berapa tahun? 12 om. Saya udah 41 tahun saya bilang. Kalau kamu ngomong seperti itu dan saya tersinggung, saya akan bawa kamu sampai ke polisi. Kan om nggak akan tahu saya di mana posisinya. Ingat, setiap gadget punya IP address. Kamu dimanapun ngumpet, mau di Gorontalo, di Papua, dimanapun, saya bisa temukan kamu dengan IP address-nya. Hati-hati, saya bilang. Oh memang tahu nama saya nggak tahu nama kamu. Tapi handphone kamu saya tahu, nomor kamu saya tahu, yang dipakai internet kamu saya tahu. Saya kan nama palsu, om. Iya. Saya kan juga bukan foto saya, pakai foto binatang, pakai foto apapun. Iya. Instagram, TikTok, semua kalian bikin nama samaran apapun nggak diketahui, tapi saya bisa tahu posisi kalian di mana. Hati-hati. Polisi apalagi Direktorat Cybercrime. Maka jangan mencelakakan diri kita dengan perbuatan-perbuatan yang kita tidak tahu atau bahkan yang kita tahu akibatnya. Yang nanti akan malu orang tua kita. Teman-teman akan malu selamanya. Mau nanti ngelamar jadi ini, mau ngelamar jadi itu. Anak ini pernah melakukan ini. Dikenang kan terus menerus sampai sekarang. Banyak kasus public figure ya yang jangan kalian ikuti sama sekali. Melakukan hal-hal yang negatif, dibully sampai hari ini. Dibully di Instagramnya. Hati-hati. Dan kita nggak boleh membuli. Kita nggak boleh ya. Sekali kita ngebully, ngeluarin kata negatif, teman-teman juga jadi negatif. Ya, maka cukup tahu aja. Ya, kalau ada orang yang berbuat negatif jangan diladenin. Kalau ada orang yang mengajak negatif jangan diladenin. Kita terus sebarkan pesan-pesan positif, postingan-postingan positif. Ya, ingat Indonesia itu siapa? Indonesia itu milik siapa? Milik kalian. Indonesia itu kalian di masa depan. Indonesia itu kita hari ini. Ya,
Pelangi tidak mungkin indah jika hanya satu warna. Kenapa kita disebut Indonesia? Karena kita Bhinneka Tunggal Ika. Tanhana Dharma Mangro. Tidak ada kebenaran yang mendua. Jadikan Pancasila sumber satu-satunya dari segala sumber hukum kita. Ya, maka Indonesia akan tetap ada manakala kita mampu menjaga sumpah persatuan di atas segala perbedaan itu. Masa depan itu apa? Masa depan itu adalah hari ini yang diinspirasi oleh semangat masa lalu yang kita tengah perjuangkan untuk masa depan. Benar gak? Ya, masa depan itu hari ini. Jadi kalau teman-teman adik-adik mau jadi dokter, kuliahlah di kedokteran, jangan di kehutanan. Karena kalau di kehutanan nanti adik-adik jadi presiden kayak Pak Jokowi. Ya boleh kuliah di kehutanan biar jadi kayak Pak Jokowi, keren jadi presiden Indonesia. Ya, kalau adik-adik mau jadi sejarawan, kuliah di jurusan sejarah. Kalau adik-adik mau jadi insinyur, kuliah di teknik, di ITB. Jadi sejarah itu diciptakan, sejarah itu dirancang hari ini. Adik-adik bercita-cita jadi anak yang berbakti bagi nusa dan bangsa, menjadi keren hebat di masa depan. Ya kalau teman-teman adik-adik tidak berperilaku keren hari ini, nggak akan terjadi. Adik-adik coba makan lemak, makan gaji, makan daging tiap hari. Pasti adik-adik akan kolesterol, adik-adik akan obesitas. Bener nggak? Adik-adik terus minuman. Saya punya teman adik-adik, setiap hari minum minuman bersoda, berpemanis buatan. 4 bulan kemudian dia harus cuci darah. Dia diabetes dan 2 bulan kemudian dia meninggal. Karena dia tidak pernah minum air putih. Darah itu butuh air untuk mengalir ke dalam tubuh kita. Maka air bening, air mineral itu penting. Kalau adik-adik mau sehat. Adik-adik hari ini berbuat tidak baik, di masa depan akan juga nggak baik hasilnya. Adik-adik hari ini jarang tidur, di masa depan adik-adik akan sakit kepala. Adik-adik hari ini tidak pernah sarapan, di masa depan akan mah dan seterusnya. Jadi sejarah itu hari ini, sejarah itu diciptakan sekarang. Kalau keren di masa depan berarti hari ini harus keren. Ya, ingat, no history, no future. Nggak ada masa lalu, nggak akan ada masa depan. Ya, persoalan bangsa ini sangat kompleks adik-adik. Ibarat puzzle, setiap pemuda seharusnya hadir menjadi satu keping solusi untuk menyelesaikan berbagai macam persoalan yang dihadapi negeri ini. Ya. Jangan hadir sebagai satu keping masalah. Kalau adik-adik main puzzle peta Indonesia, kalau ada satu keping masalah yang datang, nggak akan kelar. Ya, ini beda, ini aneh, nggak akan nyambung peta Indonesia yang nggak akan jadi. Tapi kalau hadir sebagai satu keping solusi, maka peta Indonesia itu akan hadir, akan keren, ya, menjadi peta yang utuh. Maka Indonesia butuh adik-adik. Maka Indonesia butuh kontribusi kita yang positif sebagai solusi. Ya, kata Bu Tejo, solutif. Ya. Nah, adik-adik, ini ada video yang harus adik-adik tonton karena penting. Saudaraku, saya Indonesia. Bukan karena pilihanku, tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarahmu. Carikan saya fakta kalau kita tidak majemuk. Kehadiranku tidak pernah untuk mengancammu. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. Perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekat aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Itu tidak pernah dibenarkan.
seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan mukamu, wahai individu-individu congkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini! Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Kesadaran ini Sudah lama tertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Merah putih, warna. Sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Maka untuk menghancurkan suatu bangsa, musnahkan ingatan sejarah generasi mudanya. Itu quote saya yang terakhir untuk pertemuan kita hari ini. Jangan sampai negara ini dihancurkan karena kita sebagai generasi muda tidak paham sejarah bangsa kita. Adik-adik, sejarah itu saat rasa tak mampu terungkapkan, kemudian waktulah yang menjawab semua penyesalan. Jadi ingat, belajar hari ini, berjuang hari ini. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Jangan sampai kita menyesal di masa depan karena kita telah lalai. Karena kita telah melalaikan semua hal yang baik hari ini yang harus kita lakukan. Adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Have a great history created ahead. Mari, let's make history. Mari kita ciptakan sejarah yang keren di masa depan supaya kita di masa depan dikenang sebagai generasi yang hari ini telah berkontribusi. Ya, siapapun kita yang hadir hari ini, saya doakan menjadi manusia-manusia keren, manusia-manusia hebat di masa depan. Menjadi presiden, menjadi gubernur, menjadi pejabat publik, menteri, anggota dewan, public figure, selebgram, YouTuber, semuanya yang keren-keren, yang berpenghasilan miliaran, yang sejahtera dunia dan akhirat, yang punya perilaku-perilaku baik, positif, sopan, dan lain sebagainya. Saya doakan pasti di antara adik-adik hari ini 400-an kurang ini ya akan jadi orang-orang keren dan orang hebat. Ingat, sukses itu tidak lahir begitu saja, tapi harus diperjuangkan. Ya, ada 3 cara untuk sukses. Ini bonus dari saya. 3 kunci sukses. 3S ya. 3S kunci sukses. S pertama, adik-adik harus sehat. Ya, kalau mau sukses adik-adik harus sehat. Bayangin, kalau kita sakit bisa kemana-mana nggak akan bisa. Mau bisa melakukan apapun nggak. Yang namanya sakit kita cuma diam di rumah. Cuman istirahat atau bahkan di rumah sakit. Yang kedua, kalau mau sukses hidup harus semangat. S yang kedua adalah semangat. Ya. Kalau kita sakit punya semangat, bisa kerja nggak? Bisa tertatih-tatih. Tapi kalau udah sehat, semangat, wah kemana aja keren. Maka kalau mau sehat, nggak boleh menyiksa diri, nggak boleh bergadang, ya, nggak boleh melakukan hal-hal yang misalnya minuman keras, narkoba, merokok dan lain sebagainya. Hindari. Sekali adik-adik lakukan, menyesal seumur hidup. Ya, orang tua saya meninggal gara-gara kanker paru stadium 4. Dan merokok puluhan tahun. Dan pesan orang tua saya, kalau Asep ingin selamat, ingin terhindar dari seperti Bapak, maka Asep gak usah melakukan. Saya tidak merokok seumur hidup saya. Ya, hati-hati adik-adik. Ya, yang kedua, semangat, terus bangun semangat, passion, wujudkan. Ya, apa yang menjadi mimpi, cita-citakan. Bikin cita-cita setinggi langit, gak apa-apa. Ya, gantungin cita-cita teman-teman setinggi langit. Nggak apa-apa, maka bangun dan wujudkan mimpi itu. Yang ketiga, kalau mau sukses, ada 3S. Ketiga S terakhir adalah silaturahim. The power of silaturahim. Banyak teman-teman yang lulus dari kuliah bingung, pegang ijazah karena nggak punya teman. Tapi saya sekarang menjadi entrepreneur, menjadi pengusaha, walaupun saya pernah jadi kepala museum, general manager, dan sebagainya,
Saya sekarang pengusaha, telepon datang dari mana-mana. Kang Asep, dulu saya murid Kang Asep. Kang Asep, dulu saya teman Kang Asep. Teman saya sekarang sudah jadi gubernur, Ridwan Kamil salah satunya. Teman saya sudah ada yang jadi menteri, Mas Wisnu Tama. Ya, teman saya udah ada yang jadi presiden, Pak Jokowi. Waktu saya general manager di Solo, sebuah hotel, Pak Jokowi wali kotanya. Dan saya sering mampir ke Pak Jokowi membawa teman-teman wartawan, karena teman-teman wartawan menginap di hotel saya. Bayangin, teman saya sudah jadi presiden. Ya, sayanya masih jadi dosen, masih jadi sejarawan. Nah, teman-teman, saya doakan yang terbaik buat teman-teman untuk masa depan. Maka semangat hari ini untuk terus ikut webinarnya, ya, sampai selesai, dan siapkan pertanyaan, nanti kita akan diskusi. Saya yakin apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kalau ada kesalahan, mohon dimaafkan ya atas perhatiannya. Sekali lagi saya sampaikan terima kasih. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat siang. Silakan moderator untuk dilanjutkan. Cek, oke. Terima kasih loh Pak Lanjar. Pak Lanjar is super. Baik, terima kasih Kang Asep Kambali untuk sama-sama segala materi yang sangat luar biasa. Wah, langsung bergairah, sejarahnya meluap-luap ini saya ya. Saya juga mungkin harus belajar lagi mengenai sejarah ya. Kita semua harus belajar lagi.